Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wal rahmah al-mab'uts bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, semeton dari tiang, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentunya barang-barang kepada uliang timba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmatna, karuniana, inayahna, serta nikmat-nikmatna. Sehingga ya alhamdulillah di saat ini mau kita pada malik terkumpulan dapat temuan sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala guna untuk kepada bermuzakarah. Sholawat salam barang-barang kepada haturan sifat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur dan terus kepada uliang tiba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat-nikmat. Hingga ya alhamdulillah dengan karunia nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sinu, sehingga di saat ini mau kita pada malik bermuajah, mau kita pada malik gawe kebaikan siarak di dalam agama. Jadi nikmat sinu teisyarahang sinabinta, teibaratang sinabinta pada ibarat pintu si terbuka atau lawang kebaikan si kebuka. Ibarat si Nabi bahwa nikmat sino ibarat lawang atau pintu kebaikan si tetap terbuka bagi. Jadi tergantung dengan kita. Umbe kita pada gunaya, umbe kita pada manfaatan pintu kebaikan si terbuka. Akik pada mau kebaikan di dalamnya. Yang pengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utihalahu babun minal khair falyantakhizhu fa innahu la yadri mata yadribu anhu. Ada bahasan man utihalahu babun minal khair, barang siapa atau sai terbukaan pintu kebaikan untuknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, falyantakhizhu, maka pergunaan maka manfaatan ya sebagus-bagusnya, maka manfaatan ya sebaik-baiknya. Fa innahu la yadri mata yadribu anhu, karena dirinya di negeri tauhid piran pintu kebaikan sino
tertutup untuk. Ini ucapan kinayah Nabi dari sabda. Ini maksudnya apa sih? Saya maksud masih tersadik yang nikmat sida-sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang nikmat itu nikmat ruang waktu maupun nikmat kesehatan. Maka suruh itu si Nabi pergunaannya, manfaatan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Karena diri kepada dinara kita kenal diran nikmat sino tercabut dengan diri tersida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup termisal dia tahu ya diran akhirnya. Karena umur sino rahasia kita. Yang kedua peluang waktu kita tahu sang jemaah sino datang. Yang masih cari sehat sida Allah kita tahu kira datang sakit Allah. Intinya manfaatan buat setiap nikmat bisa diberi Allah karena ini ibarat pintu kebaikan. Mudah tamain pintu kebaikan ini maka kita mau kebaikan di dalam. Contoh nomor misal sini, alhamdulillah ambo daripada bau hadir di majelis temiki tentu karena araknya masih hidup araknya masih sehat araknya masih luang waktu. Sebab telah meninggal dunia, maka itu hadirkah? Wah minal mahdi idal haq. Waktu itu wah tutup umur telah tahun untuk ilmu. Masih sehat, alhamdulillah. Coba tersakit, sang dia terbau hadir. Luang waktu kita tersibuk, dia terbau hadirin. Yang pengenalan kita manfaatan ya sebagus-bagusnya karena kita tahu dia kiran pintu kebaikan kita tertutup sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih sino manfaatan sebaik-baiknya luang waktu kita umur kita mumpung di saat ini yang masih kita detik-detik terakhir akhir-akhir dengan bulan mulia sino bulan Muharram. Kan saat ini waktu itu tanggal kira tanggal siwa libur. Berarti jemaah yaumus syakrat. Hari meragukan apakah si jemaah sino tanggal alhamdulillah atau tanggal seke. Tahu ya teh. Nah, lagu itu pemerintah tentang kemungkinan besar jemaah tanggal seke arwah. Yang siwa libur kah mulai. Nah, lagu intinya sino kita masih ujung-ujung di akhir lengan bulan mulia. Nah, karena bulan Muharram sino kan wah lapu kan awak deh. Awal bulan Muharram sino ya bulan hurum ya salah suku dengan 4 bulan mulia si temulia yang sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tekannya itu sida Allah lihat bulan hurum sino fala tazlimu bihinna anfusakum. Jadi lihat bulan-bulan mulia sino ingatangnya di sida Allah tidak sampai kepada berlaku zalim. Aku ingatan sini dia cuma lihat bulan mulia. Suahana jemaah datang bulan Safar memang kemuliaan lebah bulan Muharram tetap kepada jaga diri kita dengan segala kezaliman sini. Baik dia zalim tiba diri kita, zalim tiba dengan lain maupun zalim tiba kepada Allah. Karena telur model zalim. Ada ya zalim tiba diri sendiri, zalim tiba dengan lain, zalim tiba kepada Allah. Yang punya dosa-dosa zalim sino, arah ia tak ampun sida-sida Allah, arah ia tertangguhan atau tertunda pengampunan sida-sida Allah, arah dah ia dosa zalim sino, dia lagi tak ampun dosa-dosa nasi sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu modern, jembe dosa zalim si tak ampun sida-sida Allah, dosa zalim tiba diri sendiri. Suatu pegawaian si ngerugian mudaratan diri kita, dek ngerugian, dek mudaratan dengan lain. Jadi dosa zalim tiba diri kita sino dua model. Arah ia dosa benci, arah ia dosa pelik. Nah, yang pada barangnya sebut si pada Nabi kan sebagai dua-dua sebenarnya ibrah lain. Misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam berdoa di pada sida Allah, Rabbana zalamna anfusana
wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku jadi zalim. Doa Nabi Yunus misalnya apa kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagu itu waktu aku diri zalim. Ya Tuhan. Padahal zalim tipa diri itu itu perhatian. Di tadil tipa diri itu pun masih zalim. Si paling ringan misalnya penjelu na begawean, kekelam na begadang tanpa arah sebab. Orang itu zalim dia. Kecuali arah sebab. Si paling ringan. Memang zalim si lain. Yang pun nak suruh kita ajar si Nabi, kecontohan si Nabi, Nabi tetap dia istighfar taubat kepada sida Allah bilang jelo. Kumbena sino akhirnya kita bilang jelo te istighfar taubat karena istighfar sino terngedang ampun atas dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil si pada gawe teh baik si tersengaja maupun si tidak sengaja atau baik si tertahu maupun si tidak tahu. Mun taubat sino untuk dosa-dosa besar. Yang boleh gadeng isi Nabi dengan wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah kata Nabi bahwa aku sini taubat istighfar mohon ampun kepada sida Allah serta bertaubat kepada sida Allah le dalam sehari le dalam sejeluna sino aksara dengan aksiru, ini mana aksiru sebanyak, lagu aksara lebih banyak, lebih dua dengan itu puluh kali. Mulai hadis lain, inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku sino taubat kata mohon ampun kepada sida Allah le dalam sejeluna sino 100 kali. Istilah dawamang istighfar bilang jero. Tetap kita dawana minimal astagfirullah wa atubu ilaih bilang dulu. Ketika tersusah, kerah itu istighfar lah. Istighfar itu contoh paling ringan ittiba di Pak Nabi si paling mudah. Amaliyah si bilang dulu. Karena Nabi itu tetap di padahal Nabi itu sinon di narak dosa. Dia maksum. Terjauh, dia terjaga ya dengan dosa-dosa maupun dosa besar maupun dosa kecil. Dengan kepada istighfar sino maka bilang dulu terus tak ampun dosa-dosa kecil kepada Allah. Lagu taubat ketika tenang wa atubu ilaih terus sertayang ya dengan perubahan di diri. Ada saran taubat sino kembali tetulah yang pak fitrah te kembali dengan pebasin dina bagus tipa si bagus tilengan si kurang bagus tipa si lebih bagus. Kemudian arak dengan diri dan di negeri lupa itu si nenek. Inna Allaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya dasida Allah di negeri mele ngubah suatu kaum sinu sehingga kaum sinu mengubah dirinya dulu. Maka kita dulu berubah ketika dengan taubat, maka gawe ya dengan rukun. Kira rukun taubat. Kira rukun taubat. Untuk dosa belik, lagu dosa belik si ngerugi yang di kalau luwe si pertama annadamu taubat penyesalan si pertama harus benar-benar nyesel dengan atin nyesel wahid gawe kesalahan gawe kehilapan munuhara terus kedua nasino rukunna tertinggalan perbuatan tertinggalan teman telah gawe si keteluna rukun nasinu teberazam kuat, tebercita-cita kuat, wah tegin ngulangi di malik. Namun ini dosa nas zalim tiba diri sini. Maka munahara rukun nas telu gawe ta, maka dari kita ada sida Allah sinu Ghafurur Rahim. Yang pun Nabi dengan atta ibu minaz zambi kamal la zambalah. Saya tobat dengan dosa na, mara dengan dik nomor dosa. Yang pun mau tobat no, dia lagi terhapus dosa anda. Misalnya dosa anda 1 juta, luiknya misalnya beliknya. Lalu taubat kita pahalanya 1 juta. Nah, berarti imbang 0-0. Yang boleh Al-Quran sino mana
inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada. Kesida Allah sino maha pengampun atau ngampunin dengan si gerang bertaubat, dengan si beriman, dan juga dengan si gerang gawe amal soleh. Summa tada, terus dia dawamang terus silik kebaikan-kebaikan. Maksudnya apa? Ketika tuah taubat, segera ubah diri kita, balik ketinggalan telengan dengan lain. Lain kurang taat, dan lebih taat. Lain kurang bagus ucapan, dan bagus lagi ucapan, dan ubah diri. Si menjadi lebih bagus. Jangan taubat. Lagu dosa zolim si ketangguhan pengampunannya sudah Allah. Sino dosa zolim lipat dengan lain. Dia cukup cuman tenyesal, dia cukup peninggalannya, dia cuman cukup wah tegin ulanginnya. Karena berumpuk rupuna seke apa sino ngewle angha. Ngendeng maaf, ngendeng reda na. Mudah mau reda na wah arak sekalu mau ite reda dengan sudah zolimin. Maka cukup rupuna 4 perlu aku ampun ke sudah Allah. Lagu mau teman ngendeng maaf, ngendeng reda, sekuat-kuat istighfar taubat bilang jelo, sekuat berubah di teman kita mau taubat dengan terima taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu si pada dosa zalim, si paling belik sino zalim di pada Allah, ya sino dosa syirik. Dosa syirik. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya dari Allah dia ngin mele ngampunin dosa syirik sini. Dari Allah ngin ngampunin selapu dosa selain dosa syirik. Syirik sini karena syirik dua-duanya. Ara ya syirik asghar, ara ya syirik akbar. Ara syirik kecil, ara ya syirik belik. Syirik beci sino niada amal. Syirik belik sino niada iman. Kemudian syirik beci di samping niada iman tak lagu pahala amal no telah sida. Masih iman kalau kemun syirik belik mun wasida iman ba sida Islam. Pada ibarat balik sekuat-kuatnya temboknya lagu pondasinya roboh ini. Yang yang pada balik roboh baliknya lagu pondasinya masih kuat. Pada gemba-gemba lain deh. Beluru baliknya lagu tetap pondasi. Ini ibaratnya iman. Tetap bila lagu mau iman seda, nah seda jadi bangunan darah ngerti. Dengan ya. Karena pada ibarat sino atau usul sini ilmu usul sino ibarat pondasi dari dasar. Nah, sampai kena syirik beci berlaku riak di amal. Ya, kita harap karena selain Allah yang puna bintang enam ar-riya'u syirkul asghar, riya sino syirik kecil, ar-riya'u yuhbitul amal, riya sino neda pahala amal. Kita selalu angka setiap tegin gawe apa amal badaniah si penggita manusia lain, si pendengaran manusia si lain. Sana baca Quran kan harus membaca dengar nasi dengar. Atau lalu kita ngadut ilmu, lalu berjamaah kita nawak si dengar. Nah ini kirang munculang datangnya kajuman ngatin. Harap karena. Maka sebelum tenggawanya kan Nabi tetap dawamang doa. Si dapal ke doa sing nang Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Salah samarwah dan 3 kali. Udah temal lalu anak santri anak masjid berjamaah baca duduk saya tak ke dalam. Baca 3 kali deman baca Quran secara zahar baca duduk doa. Maka mun baca sinangkap Nabi minta insyaallah bantuna atinda sida Allah berlaku ikhlas li amal. Mun batin tekan kita kecenenek lah kemudian tahu isi makhluk. Ada zikir zahar, ada zikir kopi kan.
Menjikir zahar mendengar nasi dengan dia jaga hati. Aku menjikir kopi kedua-dua kan ini. Arak yang arak riak kanggo, arak riak dina kanggo. Arak kerna sira kanggo, arak kerna dina kanggo. Riak dina kanggo karena manusia. Riak si kanggo karena Allah. Yakin dia teriak deh, riak karena Allah, arak karena Allah Ta'ala. Nah ini amat lagu si di neta ampun si Allah syirik beli menyembah selain Allah, syirik akbar sino dua luwena arak yang jelas nyata arak yang tersembunyi. Yang pun arak syirik jali ganja syirik kopi. Apa syirik jali syirik si musik jelas nyata butang kita. Pun syirik kopi, syirik si nyebau. Pada dosa besar. Kemudian kita tahu syirik jali kan syirik kopi. Pahamin daripada tahu kalimah tauhid. No. Siaran kalimah la ilaha illallah. Wah tahu saya ke kalimah no. Yang pada bagi-bagian itu usul ulama hakikat kalimah tauhid la ilaha illallah sino terbagi dari 4. La ilaha illa Allah. La sino huruf nabi, ilaha huruf mampi, illa huruf istisna, Allah huruf mustasna. Yang pernah la sino kembali le kita. Terkait dulu ya la sino huruf nabi kalimah Islam. Ilaha huruf mampi kalimah iman. Illa huruf istisna kalimah tauhid. Allah huruf mustasna kalimah ma'rifat. Munda temang sifat sino la sino takluk le sifat nafsiyah. Ilaha takluk le sifat salabiyah. Illa takluk le sifat ma'ani. Allah sino takluk ya le sifat maknawiyah. Sedangkan nafsiyah apa itu? Apa kembali le itu? Awak. Salabiyah kembali le itu ate. Nafsiyah apa ma'ani kembali le itu nyawa. Maknawiyah kembali le itu sir atau rahasia. Yang pernah kembali apa nak Islam? Betul Islam no pegawaian apa? Awak iman sino ate tauhid sino le nyawa. Apa ilmu hakikat, ilmu mengesahkan. Ilmu tauhid. Di tegen tahu nyupuang mau di tengah di hakikat. Di masjid apa nararan apa istilahnya syariat Islam, tarekat Islam, hakikat Islam, ma'rifat Islam. Nanti jelas ya punya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat ngajar kita ake tetau merdiri diri. Tarekat ngajaran kita ake tetau nyerah diri. Tawakal tu Allah. Hakikat ngajar kita ake tetau nilai diri. Termin. Kemudian hakikat ngaji diri. Nah Tuhan. Bila ngaji dengan peran hakikat ngaji diri. Pun ma'rifat sino ngajar kita mengenal diri. Insya Allah muntuah tahu nilai diri kita kenal diri. Yang boleh lagu kebanyakan kita syariat doang misalnya baju dengan doang kenal Dewa dengan doang nilai dituah nilai diri. Pesyak kita dengan penggitaan doang lagu pesyak kita dengan penggitaan. Dan tuah nilai diri dengan dua perhatian dan menetapkan syariat menyimbangin si hakikat. Ya, angka sifat 20 tulak tipa ita kalimah no kembali tipa dirita. Yang punang ulama hakikat nyebutnya la sino bi qudratillah illa sino bi iradatillah illa sino bi ilmullah Allah sino hayatullah. Karena hayatullah itu
nara sifat ma'ani tambah arak na sifat hayat. Karena kenapa nak hayat sino reja dengan selapuan sifat. Nikmat pun nikmat hidup dia reja dengan selapu nikmat. Karena tambah arak na hayat, tambah arak na hidup, dia narak kena nasirai. Abang wujud dia kita patung. Arak yang dia patung sino sebab dengan musyrik no. Lagu darat manfaat, darat kena kumbek lah, karena dia hidup. Kalau dia hidup, tahu tengah lawan ni merawas. Kemudian si nembagi sulam hakikat kumbek lah, hakikat tetau milah. Kudrat iradat sino berlaku le kita. Kita tahu sifat kudrat kuasa ganda kehendak. Yang punya banget si sifat ma'nawiyah qadirun muridun. Apa kena si kuasa ganda si eben kehendak, si berkehendak. Di kudrat masih kedua kita ganda nenek masih lima ni. Muna ma'nawiyah ilah tawahid. Berarti si kuasa saya, si berkehendak saya. Yang pun ada setiap gerak diam di sini, le kudrat iradatna Allah Ta'ala, le af'al Allah, yang pun atas sembahyang sini, dengan takbir sampai salam, salat sini, le af'al Allah, le kudrat iradatna Allah Ta'ala, yang pun mengenal, la tataharrafu jarrah illa biiznillah. Di nara apa nasi bergerak, baik lisan bertugas yang apa jaran si bergerak sini selain dengan kuasa dan izin Allah. Yang juga bingung aja tauhid. Deh, maka dia di dua itu kena sinole syirik akbar, syirik khafi. Deh, tauhidul af'al. Ini ya dosa sini kita ampun sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedip kezaliman si harus kepada jauhin dia cuma di bulan huruf di bulan-bulan berikutnya. Karena kan kata sahabat Abdullah bin Abbas wa ja'ala dzambi fihinna a'zam wal 'amalu shalihu wal ajru a'zam. Dosa-dosa di bulan huruf sino terlebih beliang sudah tidak Allah, amal-amal soleh sino terbeliang kebaikan nasib sudah Allah Subhanahu wa taala. Maka muntuah tahu warok jaga sini dulu. Nah, dari tertinggal misi ya bulan sini atau umur si kebaikan-kebaikan, si amal-amal soleh guna akhirnya umur sino setiap saat, setiap jelo tetap dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selalu berkah umur ya sino umur terbaik. Khairul umuri barakatuhu wat taufiqu fihil a'malis sholihat. Sebaik-baik umur, sebagus-bagus umur sino cik terberkahi sida Allah Subhanahu wa taala. Biya dengan cik selalu tersadik taufik sida Allah le gawe kebaikan. Selalu senang rangit, selalu geger ruangatin, selalu semangat tuang gawe kebaikan. Ini tandanya kita mau umur si barokah. Umur si tetap berkah, keberkahan dari Allah, si rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena lupa amal soleh itu yang menyangkut perkara amal badaniyah si fardu maupun si sunnah. Ya pada sini kan kita gawe suatu kewajiban. Karena nuntut ilmu tetap berdoa sudah Allah. Intinya segala si wajib-wajib si perdu-perdu kepada gawe. Ini kan semata-mata ake kepada bau sama jadi golongan orang-orang yang bertakwa. Pada sila wah iman le jalan iman kan takwa sini masih jalan di pak surga. Pada pertemuan sesuah liwat jalan di pak surga kan telu deh. Si pertama harus tengah iman, si kedua harus tengah takwa, si ketelu harus tengah amal. Wah sebutnya syarat iman di pak surga sino si kuat. Syarat takwa di pak surga sino si menetap, si tetap. Nah, ini tetap karena surga karena takwa sih.
Untuk apa utama tiba takwa berarti wah termasuk kita sino orang-orang yang mulia. Dengan mulia cara dengan bertakwa. Dia kumbe nak ada takwa sino jalan mulia. Si jauh kita tiba tempat tiba tahu suhu tahu si mulia dia sino jannah atau surga dari sida Allah Subhanahu wa taala. Kamu dengan suatu mati pas surga pasti selalu sino dengan mulia wah. Dia punya takwa sino kemuliaan di sisi sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa sini atau kemuliaan sino ia si beda yang indah selalu. Selain dengan takwa pada doang kita di sisi Allah. Misalnya arah kita lengan T, lengan tu, arah lengan Arab, arah lengan luar Arab misalnya. Arah ya keturunan ne, arah keturunan ne, arah ngene jadi sekene, jadi sekenu. Meskipun beda-beda ruang telit dunia, lagu di sisi Allah pada selalu. Beda padana pada kita terciptaan lengan kina ganja amat. Darah beda anda berat. Namun ruang. Cuma si beda yang itu di sisi Allah kemuliaan di sini takwa. Yang buat ada sisi Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Pada bahasan hai sekalian manusia kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami menciptakan sida pada dan sida Allah dengan supuk dengan mama kata supuk dengan nina. Dengan mama si kanana kene si bapa. Dengan nina kanana ibu. Berarti ibu bapa kanca ibu. Karena itu tersebut manusia. Menang insan atau manusia berarti penciptaan dengan bapa kanca ibu. Menang Bani Adam. Menyebut Adam berarti asal penciptaan dengan tanah. Kan anasir Adam sino 4. Api, angin, air, tanah. Mula maksudnya keturunan Adam berarti tanah dengan. Nang aku anak inangku, aku anak amangku berarti kita dengan setetes air hina. Dengan asal kejadian simpan, wadi, maji, mani, kem. Dengan simpan, nembel dengan kejari, kem. Peran kem, setetes air mani. Serina. Dia kena selapu. Mani no dengan, dia setetes air mani dengan tanah. Kemudian lebih benar. Berarti kamu sebut insan manusia, berarti nyebut diri aku dengan setetes air hina dengan keberasa. Berarti aku dengan amangku gajah inangku. Berarti kan kejadian beban deh, membelangan tidak dengan bawah langkang inanda. Maksudnya apa? Tetap kedudukan dari bawah si ibu. Nah, dia tindak ke tinggian barang inanda deh, hati-hati. Itu siluwe terjadi yang bahasa Nabi kita sino le akhir zaman sino dua ibu-ibu ngelahiran tuannya. Apa kan? Bahasa Nabi itu kan lu lahir zaman sino dua ina ngelahiran tuannya. Bisa apa? Misalnya maaf deh, misalnya jadi pejabat gitu. Atau le harta benda mulai nama jadi batil. Seolah-olah ina ama itu ahli tentang kebalik. Ina ama no nuntuk kita anak. Anak itu doa kita inana. Ino isyarat bahwa si ibu si bapak le atas si anak di negara tinggal. Si anak no harus dibawa ina ama. Hati-hati. Tidak gara-gara ulama sinilah kemudian tenan jadi si masih ada ibu bapaknya dewu mereka
masih arah ibu bapak kemanfaatannya sebaik-baiknya. Karena ibu bapak sino kendaraan tercepat, kendaraan paling singkat menuju surga dan sida Allah. Karena mau nasi masih arah ina amak no sahasta jarak dekat ke surga. Lagu dua kita pada niat-niatnya. Lagu ba munaj ina amak keduang nilai mengorasi nita nyapu kita si dari anak kita sering-sering nendek ada itu. Neda apina dah, neda pama kita nyapuang kita mau puang aku, kita mau kaang aku, nendek ada. Tetap kita mau keredaan dengan ibu bapa sino karena ridho Rabbi ridho walidain. Keredaan nenek sino tergantung dengan keredaan ibu bapa cinta pada beda le dunia sini keredaan nenek, beda-beda redo nenek dengan cara pada beda-beda keredaan ibu bapa. Karena itu disebut manusia. Yang sebutnya di manifestasi Allah selaku dari manusia sini terciptaan dengan seorang bapak dan seorang ibu. Terus kalau itu sida Allah di berbagai tempat, berbangsa-bangsa bersuku-suku mana. Arak kolok na misalnya secara garis belik, arak kolok na lek tanah Arab, arak kolok na lek tanah di luar Arab. Suhanak bisa itu bagi bahasa bangsa, terus kolok na mari kita sida Allah, lek suku bangsa sino, suku-suku, arak lek Lombok, arak lek Sumbawa, kan arak lek Bali, arak lek Jakarta, arak lek Sumatera, arak lek Jawa. Macam-macam suku-suku arak. Munita negara-negara beda, Arab, arak luar Arab. Tujuannya apa? Situlah pun pisah-pisah itu. Lita'arofu. Akik kepada saling tanda. Akik kepada saling kenal. Ini karena beda-beda tahu tem yang itu lebih mulia. Yang misalnya baginya ke tidak asal darak keruya, arak kembang kerang, arak enjani, arak gapuk, arak bagi manis. Ini karena yang baginya ke, maka dan baginya ke lebih mulia dengan luar ini. Belum tentu. Walaupun masih misalnya Arab dengan kolonial Arab, Arab di luar Arab, belum tentu dengan si kolonial Arab. Meskipun Nabi dengan Arab, dengan si Tono belum tentu lalu. Karena Nabi dengan Arab, maka Arab mulia tempatnya. Misalnya Mekah Madinah, disebutnya tanah haram, tanah mulia karena pada Nabi luwih nginjaan itu. Lagu dengan belum tentu. Belum tentu karena dengan Arab lebih mulia dengan kita. Kita luar Arab lebih hina dengan dia. Kita pun masih belum tentu lebih mulia dengan dia. Karena si beda yang itu di sisi nenek sino apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya dengan si paling mulia. Jadi mulia dengan makhluk ini. Dengan si paling mulia di sisi Allah sino dengan si paling bertakwa yang apa ada Nabi bersabda la fadla li arabiyyin wala azamin wala fadla li arabiyyin ala azamin wala fadla li azamin ala arabiyyin illa bittaqwa. Pada bahasa de nara kelebihannya di nara kemuliaannya kat Nabi dengan Arab sino munte bandingan ya kerja dengan luar Arab. Walaupun masih Nabi di nara kelebihannya, di nara kemuliaannya dengan luar Arab sino munte bandingan ya kerja dengan Arab. Dengan Arab kebandingan kerja kita nara kelebihannya dengan Arab kebarang itu. Kita pun masih terbandingan dengan Arab, ini nara lebih kelebihan terbandingan dengan Arab. Pembeda yang kelebihan, kemuliaan, illa bittaqwa. Melainkan dengan ketakwaan doang. Dari sisi paling takwanya, dia yang paling mulia. Karena mulia dari sisi nenek. Maka ini daripada balik dulu. Kemuliaan akhirat, itu takwa. Angkat daripada berusaha, terus tamain takwa. Ngombe cara tanamainnya,
dengan cara daripada tahu lawangnya. Tahu tema dia tahu lawang susah. Tema di Pak Balil tema lagu lawang itu tahu dia kan tema. Dia lawang takwa. Alhamdulillah. Lawang takwa sino syahadat. Dua kalimat syahadat yang berpahamin peta ilmuna, pahamin dia, tahu maksud, tahu mafhumna, amu baik mudafaat amalan. Duit pada guru-guru terkemil daya deh. Ada dua kalimat syahadat. Maka ia lawang takwa, muntuh tahu lawangna, bau itatama dari kepada peta pekakasna. Akhirnya tetap bagus takwa, apa pekakas takwa. Zikrullah, ingat di Pak Nenek, selalu ingat di Pak Besida Allah. Yang punya ittaqillah haitsuma kunta, pada bertakwa di Pak Allah lebih tahu daripada. Bicara anda tetap bertakwa, tetap ingat nenek, tetap ingat Allah, Bicara anda kena tahu tetap hadir mengingat Besida Allah. Dengan cara berzikir, baik ya zikir sahar maupun zikir khofi, baik ya zikir nabi isbat maupun zikir ismuzat. Bagaimana jika lisan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Biasa yang lisan berzikir tuh. Tidak kali saat gerak rame-rame doang itu zikir, gerak sembahyang, ketika datang persilaan, itu zikir. Zikir setiap saat. Karena Nabi Basino tetap dia berzikir, dawamang zikir. Kambis tambah silahkan zikir banyak istighfar, biasa yang lisan dan bergerak. Karena zikir lisan sino ia membantu gerak hati. Karena pintu hati. Itu bergerak. Suhan dawamang zikir zahar, tidak lupa zikir khofi, zikir ati, zikir ismuzat. Ya sayang ati itu selalu ngetik ucapan Allah, 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 Allah. Apa hikmahnya zikir khofi sino? Membantu ngalihang perhatian atenda dengan selain Allah menuju kepada Allah. Udah aku ingat nenek cara gini biar kita tetap ingat nenek kita gawe ya. Biar ruah jarang zikir lisan, atin temati bikin telalih satin. Karena hati sini enggak makanan Allah. Enggak milih. Munara selain Allah nenek ya nyai dan dia tenang. Pemiakan itu tenang makhluk. Kemilik no makhluk. Susah no makhluk, senang no makhluk doang. Kumbena poto susah karena bina kesampean kemilik. Kumbena poto senang karena sampai milik. Enggak ya. Kemilik. Apa namanya Allah doang milik ini. Insyaallah tetap sangat tidak lihat bali bibun yang momot berdakat tengerawat kita nongatin. Karena munah biasa hidup setiap ucapan si subul yang alisan kita mengandung hikmah. Selalu ucapan bermanfaat. Bicara ingat nenek. Pada bahasa muntah ingat nenek tahu perintahnya selalu ingat larangannya. Yang pada bahasa awal-awal dulu bahasa syariat sino apa dah ingat Allah sino ingat dulu perintah-perintah. Lendem dia tahu. Nek oleh terganggu. Tahu perintah nenek nenek itu banyak gawe. Ini perintah gawe baik ya saat rame mulai saat nyasa-nyasa. Ya karena ittaqillah haitsuma kunta, pada takut pada bertakwa di Allah sino le tahu apa. Ya karena iman yang menetap. Kan dalam tempat surga takwa yang menetap. Nembe tahu tetap jadi dengan bertakwa. Ini intinya. Nah, lagu selain dengan munahara di pegagas syariat sini berarti tetap lebih tahu itu bagus takwa. Nah, subahan tahu ia pekakasnya tidak lupa amalan isi lengan takwa.
Apa isim takwa? Beda oleh isim takwa. Beda oleh isi takwa. Isin takwa sino arak ke. Apa sino? Perintah. Enggak, ini isim takwa. Perintah cuman perintah sino arak dua. Arak ya amar, arak ya nahi. Peran amar suruhan. Perintah si suruh ni tenggawi si nenek si agama. Munahi sino cegahan, perintah si bala ni tenggawinya. Suruh sembahyang, suruh perintah, ya amar. Nah terutama amar sini perintah si suruh tenggawinya. Ada dua masih luwe. Dia amar lil wujub, amar lil nadab. Amar lil wujub, perintah si perdu, perintah si wajib. Amar lil nadab, perintah si sunat. Simbe jurut tegawe tartibna ibda'u bima bada Allah bihi. Mulayang jurut besi muliang si Allah Ta'ala. Patimbe terdahuluan jurut jaga si perdu jaga si wajib jurut. Yang muna bintang dan ihmal bi faraidillah takun atqan nas. Gawe dulu apa-apa cina perduang itu sida Allah sino maka waktu masida jari dengan bertakwa di antara manusia. Ini yang boleh hatib-hatibnya biasa pada Jumat kan selalu menang mari bareng-bareng bertakwa dengan cara menggawe segala perintah dan menjauhi segala larangan. Mulai nyebut isi dengan takwa. Maka jaga dulu si perdu-perdu, si wajib-wajib nuntut ilmu perdu, kan sembahyang perdu, puasa perdu, zakat perdu dong. Ini dulu terjaga dulu. Munah terjaga, baru terus jaga si sunat. Tidak kalau sunat terjaga, si perdu dia terjaga susah. Si perdu dulu dahuluan, besi dahuluan si Allah. Nah, mesti jaganya si wajib sini. Si perdu atau si wajib si paling utama sino perdu perintah ibadah tidak luwe ibadah ni ibadah no arak nang dua arak nang telu lagu sekek boleh nang dua berarti secara garis besar arak ya ibadah mahdoh arak ya ibadah ghairu mahdoh lagu mun ibadah mahdoh sareng ibadah mahdoh sino ibadah si menyangkut hubungan langsung kepada Allah. Mun ibadah mahdoh ganilah ibadah si dari penyempurna untuk ibadah mahdoh. Sedangkan mun ibadah gairu mahdoh ibadah si menyangkut hablum minan nas muamalah. Ibadah banget. Dia langsung kulit daripada sida Allah lalu lekan sesama manusia itu. Maka ibadah doang selalu. Nanti, namun si utama terjaga no ibadah mahdoh. Kira lu ibadah mahdoh, seke apa sih no sembahyang, solat no juga terjaga. Terutama solat perdu. Apa nak terjaga? Dan gawe dia juga terjaga waktu-waktunya. Nah, karena waktu sino kata Nabi tetelu luwe nah arak ya waktu salat marana ridwanullah arak ya waktu rahmatullah arak ya waktu abahullah. Waktu ridwanullah ini awal-awal waktu sembahyang. Mun waktu rahmatullah tengah-tengah waktu. Mun waktu abahullah akhir-akhir waktu. Lagu limbe waktu tetenggawe ya sah. Karena waktu sino ibarat gantungan. Tergantung le ida to waktu no. Dia kali jam no to waktu le ida. Tergantung piran tegawe ya. Mun tegawe ya level waktu beda mau ridwanullah. Le tengah waktu ba rahmatullah bawa pangkat ridwan. Mun akhir waktu ba waktu apa Allah yang punya istilah pakai narana waktu ikhtiar ganja waktu jawaz waktu terbaik ganja waktu kanggo
Dia terbani ngenang dia sah masalah waktu. Lalu mau terbaca hadis dengan singgawi sembahyang cuma waktu-waktu akhirnya doang ino sholat dengan lali. Dengan lali ya. Kita berusaha deh, kita berusaha jaga sembahyangmu dengan cara gawe jele awal-awal waktu. Karena ini dampaknya cuma kita ketika lihat waktu kita berdoa dengan segera jaga waktu awal waktu udah gawe sembahyang 5 waktu. Ada kerja dengan sila tengah waktu, akhir waktu ketika dia berdoa. Mendeng tiba ada sida Allah dengan sila waktu ridwanullah udah gawe sholat di awal waktu. Ketika dia berdoa tiba ada sida Allah seke nendeng 10 saat ini si nenek. Karena dia bilang jaga waktu sholat. Lalu mendengar sekiranya sembahyang waktu rahmatullah tengah-tengah waktu dalam sembahyang ketika dia berdoa tiba nenek seke nendeng seke saat ini. Lalu mendengar si biasa sembahyang akhir waktu doang. Jangankan dengan yang seke 10 nendeng di sida Allah mun teko pulang seke nendeng. Mun teko pulang nih. Oh, kadende salah nenek. Telah ku berdoa kalau bilang kau pulang ku itan dia Tuhan jaga hak nenek. Dia Tuhan jaga waktu sholat. Ya punah bintang dengan al-waqtul awal minas sholat ridwanullah wal waqtul akhir apa Allah. Dari awal-awal waktu sembahyang sinu waktu ridwanullah keredaan nenek ini. Sedangkan akhir waktunya sebatas pemaafan sudah Allah. Bahkan untuk perbandingannya awal waktu dan akhir waktu sembahyang. Apa sahabat Abdullah, sahabat Umar bin Khattab pada itu. Fadlul waqtil awal minas sholah. Fadlul waqtil awal minal akhir. Kafadlil akhirati ala dunia. Kelebihan awal waktu sembahyang dan akhir waktu sembahyang. Mereka ibarat kelebihan akhirat terbanding di dunia. Oh, berat. Dunia doang kan segi amalan akhirat ngalahang. Jadi misalnya tidak si wajib si sunat doang. Cukup sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat kalah dunia. Ya pernah khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat fajar, sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat jauh lebih baik, lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Cuma amaliyah akhirat, cuma sholat sunat kas 2 rakaat ngalahang. Menurut beciknya kemuliaannya dunia itu terbandingnya di akhirat. Dia punya sahabat Umar ngenang kemuliaan awal waktu sholat terbanding di akhir waktunya pada ibarat kelebihan akhirat terbandingkan di dunia. Itu kelebihan. Kita berusaha deh jaga uang waktu 5 waktu sino berusaha gawe yale awal-awal waktu. Dan cara paling bagus cara menjaga ya dengan cara pada berusaha gawe ya sholat nolak dalam jamaah. Gawe ya dengan cara berjamaah. Apalagi mereka kan andalang sembahyang biasa-biasa khusyuk doang dia terbau. Selamatan ya sembahyang itu dengan berjamaah meskipun dia tebu khusyuk. Karena itu nikmat berjamaah jadi makmum. Wah imam yang kupang wah. Kok ikutin imam. Bunda kan negara ini terpecah ilmu dah khusyuk tidak sembahyang deh. Kalau misalnya dia hendak khusyuk malah dia berjamaah kan bahaya sembahyang deh. Sedangkan mudah nyebut hukum sholat berjamaah itu memang dia ittifaq ulama. Terutama dia bagi dengan mama juga bagi bapak-bapak. Memang Imam Syafi'i paling ringan hukum. Muntabai dengan ulama Az-Zahiri dan ulama-ulama hadis dengan Abu Daud. Hukum sholat berjamaah bagi dengan memasino sebagai syarat sah sholat. Ulama hadis. Berarti dengan mama berjamaah secara ulama zahiri dia sah sembahyang. Ini syarat sah sholat. Lalu Imam Hambali apa kan? Hukum sholat berjamaah bagi dengan memasino hukumnya wajib fardu ain. Nah ini baiknya hukum sih sebentar itu hadir. Dalam berdoain lagu aneh mana sementara hukumnya berdoain lagu undik berjamaah sembahyang mesa-mesa sah ini susah.
Mun berdoain berarti mau dia gawe ini sah. Berdosa itu. Dosa beli misalnya sholat zuhur, berdoain hukumnya. Mau dia tergawe ya kan berdosa. Tapi aneh deh. Tapi memang kembali kan hukum sholat berjamaah bagaimana mama wajib. Mun dia berjamaah merdosa ya lagu sah sholat. Nah itu Syafi'i dua hukumnya ini. Hukum sholat berjamaah bagaimana mama arah yang menang sholat sunat muakkadah. Arah yang menang fardu kifayah. Mun yang pribadi lebih yang baik fardu kifayah. Karena ini menurut sebagian besar jumhur ulama si bermazhab Syafi'i. Bagaimana sebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad hukumnya fardu kifayah bagi dengan mana? Lagu mau terbuka kitab-kitab lain masih kecil, kitab Riyadul Badi'ah, kitab Qoyatul Takrib misalnya, Syafinatun Najah, ya sunat muakkadah. Hilang dia beta-beta, aku cuma buat yang alasan dia ambil fardu kifayah, karena untuk nyebut sunat muakkadah, kira-kira hilang muakkadah. Si ketemuan sunat kedua, seolah-olah sholat berjamaah bagaimana sunat biasa. Karena mustahab ini. Sunat muakkadah sunat yang sangat dianjurkan, hampir wajib. Sehingga mau tertinggalan dengan cara sengaja hukumnya makruh tahrim. Dia makruh tanzih, makruh tahrim, hampir haram. Jadi deh, kalau dengan mana, aku mau untuk buktian, dia tekan ibu-ibunya deh, boleh kanggo na sembahyang di balik, kanggo na sembahyang di masjid maupun santren. Enggak seke, intinya mau ibu-ibu jaga awal waktu. Nembe tahu ada lagu, betok sida yaman silahkan. Sida baca diri sida. Andena mau sida lihat balik, bau sida terjaga awal waktu. Sembahyang lebih apa lebih bagus. Lagu sida lebih tu ada sembahyang kira kelali awal waktu. Nengke selamat dengan cara milu hadirin jamaah baik di masjid maupun santren. Betul sida nyaman. Enggak nur keringanan lagi ibu. Di nakanggung balak sida. Yang pun nabi tengah la tamnahu ima Allah masajid Allah fal yahrujna tadilatin. Ndak balak, ndak cegah, ndak tahan dengan dina-dina sino lalu tipak masjid-masjid Allah. Ndak balak. Lagu ndak tekan ndak paksa yang masjid, ndak santren. Kutina muna milik ndak tentu aku. Fal yahrujna tadilatin lagu muna pada subul nejaga diri. Tak sampai dah munculang fitnah, tak sampai dah datang usaha. Tapi insyaAllah deh, dalam masjid, ada sida pekuade dalam masjid, pada dengan pekuade atau lalu di apa resepsi. Kami berkata baca ada undangan walimatul urs atau bahasa keren juno resepsi, tempul pekakas kan kincu celak ukuran, ini sudah benar masalah. Aku niat baik deh. Niat sida apa? Billahi ta'ala akhirnya teman sama kita. Enggak lah karena akhirnya teman ngelaku dah ngeliu itu mah munculan gitu. Tapi biasa masjid kan ditulak deh. Lagu dah kita sengul-senggulan masjid terganggu dengan laut. Makruh jadinya sedang-sedang berharum lagu sampai dek jauh harum. Neno jaga diri kan. Dia kena terpilatin ya. Hendak tersebut menjaga diri. Ini mau ibu-ibu lagu, bapak tertekan lagu intinya sholat berjamaah sino dua kandung kebaikan. Baik dulu ia sebelum terlalu hadir di masjid berjamaah, baik kebaikan sebelumnya. Dengan cara apa? Berusaha lalu di pak masjid dengan tenang. Hukum harus disebut dia kulil hak walau kana murron. Coba bayangkan Nabi balaknya dengan syai'inu lalu masjid. Berlari dia pecahkan.
makruh hukum dekat ulama. Harus tenang. Lagu nang mobil dengan gaduh kendaraan. Deh. Ittifaq selapu teh beri nang masjid makruh. Lagu ngebut ngadu mesin makruh atau tidak? Nah, itu hukum. Itu hukum baru itu. Lagu wahara itu kejadian di Nabi. Lae arana sahabat Zaid. Lalu di pak masjid sholat berjamaah, nunggang atau ngadu kendaraan keledai. Dia ngadu jaran yang terlalu keledai arah hewan. Gaduna kah? Pada kita ngadu serbi kau lekat petek-petek kena lekat tunggang teh atas. Ketika sahabat Zaid sampai di pak masjid, memang halus Nabi tenegur. Merebahkan tu wahai Zaid, si itongna si Allah Taala sinu langkah naiknya, ndi nelangkah kendaraannya. Yang pun hukumin ya dengan bahasa Nabi sini makruh biasa. Nah, bukan makruh tahrim kan? Tahrim itu apa dan nahi tahrim kaja nahi karahah. Si harus kita berusaha menebu jauhinnya. Karena kaidah fikih ada sunat ketinggalan makruh dari hukum. Makruh ketinggalan sunat dari hukum. Yang punya perkara sunat mun tagawi mau kita pahala pada bahasano mun ketinggalan dan dia syirik kita ini dia terdosa. Mun perkara makruh mun tagawi ya dia terdosa, mun ketinggalan ya mau kita pahala. Dia amal itu. Dari segi keuntungannya mun hitung-hitungan belian pahala dengan si leka-leka anang masjid daripada dengan ngadu mesin. Ya kumbena karena mun ngadu mesin dulu leka ada yang tekan kelekaan itu. Binarak langkah. Sedangkan dengan leka-leka beli yang pun abim dengan man masa ila salatil maktubah fil jamaati fahiya tahajjud. Saya berjalan leka-leka lang hadirin solat perduli dalam jamaah, maka pahala sekali berjamaah nasino, maka pahala sekali haji. Meskipun laku ulama hadis kenang haji peci, maka pahala umroh. Sekali solat berjamaah. Bahkan hadis ini apa dan Nabi kita bersabda, a'zamun nasi ajran fi shalah ab'aduhum merebasan dengan si paling beli balasan mau dalam solat nasino dengan si paling jauh perjalanan. Ini ke paling jauh perjalanan, paling jauh perjalanan paling luwe langkah naik. Jadi si jauh-jauh ke kamu nengkah 100 meter dengan masjid manfaatan naik. Guna laun di hadapan kesida Allah naino gin bersaksi kuluang ke jauh ya ketu kuluang ke dunia kete mesin tau ke bersaksi karena dia nanggota waktu cuman ya apa sih berdua yang taharda manfaatan ya kedua ya kebaikan akik nabarokah kedua meter rezeki kan atau bapak-bapak yang jauh balik dengan bagiannya untuk pekedu kendaraan kita barokah. Tapi masjid sini pepengulu yang pada posisi masjid tengah-tengah gubuk akik ngeselapu gubuk sini dari tetangga masjid muntuah dari tetangga masjid la sholat li jaril masjidi illa fil masjid. Dihna sempurna sembahyang tetangga masjid sino kecuali di dalam masjid. Besi dan hitung dengan balik. Jaran tetangga dekat sino petang desa balik dulu, petang desa balik memudi, petang desa balik ke kanan, petang desa balik ke kiri. Tetangga dekat. Yang hitung bagiannya kerja dia sampai 40 bertimu pokok mah. Dia sampai kata segubuk tetangga masjid. Pati lapu na kena si hadis kenang la solat li jaril masjid illa fil masjid. Hindi na sempurna sembahyang tetangga masjid sino kecuali dalam masjid.
Aku ya perang deh. Aku bela karena mau nadang masjid no si jauh kita iman. Dunia mujahadah. Baca diri kita selalu menang kita perang atau deh. Be gegerna tenta nang pekan nang masjid daripada nang masjid anang masjid kan. Be gegeran tenta nang bangga anang pekan atau nang masjid. Masa lagi lawan Rabu lawan kan lalu masjid. Perang yang boleh akal dan nafsu itu tetap dia perang. Mudah-mudahan tetap akal temenang kelawan nafsu pun jahadah setiap saat. Dia pun jadi pekakas syariat. Akhirnya tetap bagus syariat. Baju tetap perang. Akal berat. Berat. Ini mudah menyebut iman berat. Karena sinjau iman. Sinjau itu tipak bangkat. Sinjau itu tipak pekan nafsu. Kemilik dunia. Lagu kedua. Nah, deh. Geger kita nang masjid atin te geger anang bangkat atin te geger anang pekan lebih geger dah atin te tipak masjid dari akhirnya yang kena si doa si tetap bacaan te sing nang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kedua nang dunia te geger tak beda ya. Salah dengan akhirnya dunia di pula beda ya. Berbaik melarat anak dan arah anak ke sekolah kalau kan kebutuhan anak jarin dan mulai terpeta dunia itu susah susah masuk nasino dah puluhan geger kita dunia dan lebih geger dah akhirat dia maksudnya malik masjid Allah sebenarnya wa batawi bima atakallahu darul akhirah wala tansa maka minat dunia pada pergunaan hidup pada bahasa pada guna yang sehat pada guna yang luang waktu sino, guna yang juluk untuk kepada meta kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Tuhan sino pendak kepada lupa dah kebahagiaan, kesenangan untuk dunia. Apalagi dunia makmur, akhirat makmur, luar sempurna. Kemudian apa sempurna? Mau kita dua kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Apa kemuliaan di dunia? Dua harta benda. Dengan dua harta benda mulia ke dunia benda. Pemulinya merang dengan kaya. Elong na pelo. Lagu mundi tegaya aja Pak. Mata-mata komunitas kan dengar itu. Elong gue pada bantot karena milih menurut ini. Ini bukti kenapa nak bintang karena harta benda sih kemuliaan dunia. Beda yang dunia sih terus tidak lupa akhirat. Apa kemuliaan akhirat takwa kata Nabi. Di nabala kita meta dunia si Nabi kena selaku disuruhnya merdeka si Nabi. Lagu dahulu wang julu si pako sino daripada si panak no. Apa kenana? Karena kemuliaan dunia sino sementara. Kemaaf 10 tahun mulia terluih hartanta lagu sebagian gubur te bangkrut usaha te kena kemuliaan. Ampuna dina bau kita berharap le manusia. Coba pejabat kita luwe dengan hormatinnya lagu jemaah jadi pencerak, jadi pejabat, harap ini hormatin. Balinnya di waspi pejabat. Lagu jemaah udah pensiun jadi pejabat, sih kalian. Ya hati-hati ngajum manusia. Maka pun manusia ngajum manusia keluian gerak arah ini. Udah ada pejabat kan, lalu ada ternyata diangin telangan, diangin tekanin, bismi arah milih. Nah, walaupun masih dengan gaya, duit mudah. Aku coba terjatuh jerak gaya, enggak. Nah, tetap bersandar, gantung, berharap cuma sifatnya. Ini pokoknya Nabi kita terlalu berharap sifat manusia, girang tendait akhirnya kecewa.
Ya waduh, kalau ada kita pada dengan kembe maaf nih. Nah, cuma catat. Lagu apa tayak mah. Weh telang legang mah. Kita berharap wah di Pak Nenek ngombe-ngombena gantungan selalu di Pak Nenek. Deh, aku maksud dia ini kemuliaan dunia. Terus kemuliaan akhirat takwa. Mun dunia mulia itali dunia belum tentu semulia akhirat. Mulia itali mata manusia makhluk belum tentu semulia di sini. Lagu mun wah mulia akhirat wah pasti kita mulia di dunia. Mun wah mulia di sisi nenek wah pasti kita mulia di sisi makhluk. Lagu alangkah sempurna le sementara sini temau kemuliaan dunia, jemaah temau mau kemuliaan akhirat, maka mulia kita sempurna kemuliaan mara Nabi Sulaiman alaihi salam kan. Nabi Sulaiman alaihi salam dia narak si lebih sugih dengan dia karena kekayaan dunia akhirat. Maka maksud dia mana ketika kita berdoa sepu jagat, ya ada dua nanti jagat. Semangat beda dunia, semangat dah untuk akhirat akhir sesuai dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Namun wah bagus dunia, bagus akhirat, maka kita jauh dengan azab neraka. Amin. Ke lagu waktu. Sejam ya kolil kira cepalat ketika ini jadi mudah-mudahan ini baru dari nasihat untuk diri kita masing-masing. Karena bahwa sampai untuk arah kalian mungkin lagu Sindeman pada akhirin arah kalian majulah. Dosa zolim, zolim di pak diri sendiri. Ini dosa zolim si kerugian diri. Misalnya dosa benci, kasih berugi. Di paling benci sebut yang misalnya si kenjeluna pegawaian, mereka kan tawak. Lagu kekalamna kan terbegadang sia-sia. Tanpa arah ilat dan para sebab. Cuma begadang kali sia-siaan. Kita zolim di pak diri. Dia nak zalimin dengan lain. Lagu si menyangkut dosa belik, dia temele ngaji sembahyang, si rugiang. Dia temele kawin sembahyang, dia kata ngerugiang nenek, ngerugiang diri. Yang berani galang sembahyang sinu keingkaran di pak diri. Kita mengingkarin diri. Dosa dia ngerugiang dengan lain, ngerugiang diri. Dan dosa salah satunya zalim di pak diri. Dan munzolim di pada lain dia ngerugian dengan lain, mudaratang dengan lain. Misalnya gangguan zolimin tawakna dan para sebab hati-hati yang kak daripada nempel yang kantor. Mun secara ilmu mun kata nempel yang manusia berdosa. Makhluk nenek, nyangkain makhluk nenek berdosa. Lagu mun dekat atenda ampuh depukul ya demukul salah nanti mantok salah takkan anak mun mantok manusia na makhluk berdosa secara ilmu tauhid hati-hati dia dekat itu dia berdosa kan pada maaf arak tedes misalnya tertahu dia li ai sengunang sesekasan nenek kita tapi dekat dak berdosa kalau arah hewan ini tahu alun niat pada bahasa yang lain, niat kumenen kodok setan, ya. Karena WC itu kan paling setan, yang perlu berdoa karena kubisi kan jauh dengan setan. Yang perlu tekaku juga, karena tekat bahaya lain tekat. Pada dua itu di tempat dosa ruangnya secara zahir, laku secara tekat itu tekat. Nah ini untuk jolit di pandang kalian atau kerandek dengan ganggu jiwa dan sakitin dengan si ucapan, sakitin taati si perbuatan, soalnya di mana? Fitnah saya, gibah saya,
Menzolim tiba dengan lain. Itu contoh. Menzolim tiba nenek kan. Intinya segala perbuatan si datang dosa, si ngerugian diri kita, de ngerugian dengan lainnya karena dosa zolim tiba diri dan wallahu a'lam. Karena deh, kita sebelah, ya, kurang lebih yang mohon nasin dekman pada akhirnya di termasuklah. Ya, si pertama tentang jadwal dari guru dia pada kosong karena tanggal 20 masih lampu jenol. Yang kedua, ya jadwal pengajian muslimat pakaian. Betul jemaah? Pagi. Jadi ibu deh, mak datang malah pengajian. Sering nanti jalan sekali sebulan kurang gitu itu, terus muter. Nah, berarti jemaah permakluman sedikit bahwa jemaah di jalur Senin biasa waktu dalam asyar munabau sholat berjamaah munabau berusaha tepat pada malam sholat berjamaah tole pagi manis pengajian muslimat pakaian. Saya di penceramahnya si datang jemaah di urusan dengan jadi saya nutus ya nutus jemaah kita tahu wallahu a'lam mak kami dan dua ayat hadir terima barang waktu dan kebaikan gas kedua ini terakhir karena waktu sampai ya si firman kepada akhiri kita ada kepada berupa kepada baca untuk zikir akhir muzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Keduanya kita pada jamaah sebuah tinggal karena baru pada sore kapuk besar maka jadi dari pondok bintang kapuk aku kasih pada bila pada sekali dengan ikhlas dan pada hadiah pada terus lupa jamaah kepada situ mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab ampun segala kekhilafan dan masyarakat dan mudah-mudahan setiap amal solehnya kalimat ganda yang dari Allah dan mudah-mudahan menjadi sebab menjadi Allah Subhanahu wa taala melampaukan adab sila dan umul jadi seterusnya kita selalu jamaah kesempatan kita si masih pada sakit-sakit mudah-mudahan
Allah, masih pada ngalamin kesulitan-kesulitan. Mudah-mudahan insya Allah gelap-gelap dalam kemudahan, dalam keberkahan, dan untuk pada tiga jari keluarga jari semeton jari si pada merantau pada mentalitas ini baik luar daerah keluar negeri. Mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa taala selalu nurunang keberkahan, ngalih pada kemudahan, buka pintu selebar-lebarnya daripada rezeki, memudahkan rezeki. Si terpenting mudah-mudahan dan pada tetap di dalam penjagaan serta perlindungan sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pada berdoa kepada sisi Allah pada wasilah surah Al-Fatihah dipaksa sepenuhnya sirah Al-Fatihah. Jadi terakhir lima diri masing-masing, lima ibu bapak dan teman-teman garis dan kaum muslimin muslimat al-ahya minhum wal amwat al-fatihah. Ya kurang lebihnya